Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kevin Muhammad Batiar dari kelas IPA 4. Saya akan menjelaskan 3 materi tentang yang diberitahu kemarin oleh Bu Siti Fatimah. Dan yang pertama, saya akan menjelaskan tentang budaya kelompok dan decision making. Budaya kelompok merupakan budaya yang ada dalam kelompok tersebut. Dalam artian, kebiasaan yang ada di dalam kelompok itu yang menjadikan itu sebagai ciri khasnya dari kelompok lain. Dalam ruang lingkup yang besar, budaya kelompok itu merupakan kebudayaan yang dihasilkan dan membudidaya kepada individu yang merupakan anggota kelompoknya itu sendiri. Misalnya, kalau dengan Bu Sifat, kelasnya bagaimana sih? Jika di kelas, pasti kalau mau absen, pasti ditanya. Terus tentang materinya, tugas-tugasnya, yang membedakan kelompok belajar dengan Bu Sifat dan kelompok belajar lainnya itu beda. Gak sama seperti yang kita diajarkan di Bu Sifat. Dan kita mendapati ada rational model of decision making. Dan menurut Newt tahun 1984, tahap model normatif itu ada beberapa tahap, yaitu yang pertama formulation. Formulation itu mengidentifikasi masalah, kita mengetahui apa yang menjadi masalahnya, dan mencari tahu dulu masalahnya. Kemudian ke tahap selanjutnya yaitu development. Di development ini kita membuat pilihan-pilihan keputusan yang dapat diambil. Ibarat kata kita punya masalah satu nih, ada 1, 2, 3. Nah, gimana kita bisa menyelesaikannya? Kita membuat rancangan solusinya nih, misalkan masalahnya ada 3. Kita harus membuat plan, kita buat solusi, ya, yang dari 3 masalah itu kita buat 6 solusi. Dan kita akan lanjut menuju detailing. Di tahap detailing ini, kita akan memberikan detail seperti pro dan kontra dalam setiap keputusan. Setelah solusinya dibuat, lalu didetailkan yang ini nanti pro-nya bakal kayak gini, yang kontranya bakal seperti ini. Kemudian kita menyimpulkan solusi mana yang kontranya sedikit dan kontranya dan pro-nya yang banyak. Setelah itu kita lanjutkan di tahap evaluasi. Di tahap evaluasi ini kita memilih keputusan yang paling efektif. Jadi dari 6 solusi ini udah didetail ini mana yang pro-nya yang banyak dan kontranya yang dikit. Lalu terpilihlah solusi yang keempat yang akan dieksekusi di tahap implementation. Di tahap implementation ini kita menerapkan keputusan tersebut. Bagaimana menerapkan keputusan yang ada pada poin atau solusi nomor 4. Nah, jadi begitu di dalam rational model of marking itu. Dan kita lanjut ke dalam alternatif to rational model. Di alternatif rational model ini, model yang dapat mengoptimalisasi pengambilan keputusan adalah mengoptimalisasi pengambilan keputusan. Kenapa harus dioptimalkan? Karena dalam sebuah kelompok pasti ada keputusan yang mendadak. Keputusan yang mendadak yang pasti keputusan itu ditolak, ada yang pro, ada yang kontra. Nah, pada alternatif rasional model ini kita tuh harus memilih mana yang
harus kira-kira sedikit lebih kecil tingkat konfliknya. Misalnya, saya pilih keputusan ini, rasional modelnya jauh lebih menguntungkan banyak pilihan dan banyak aspek. Nah, ini akan dioptimalkan karena agar tidak ada orang lain yang menuju kontroversi. Nah, di alternatif rasional model ini lebih realistis gitu. Harus masuk akal, tidak menggantung karena ada orang-orang yang ketika dia mengambil keputusan, suka-sukanya dia aja, padahal tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Dan selanjutnya ada intuitive decision making. Intuisi ini pandangan terhadap sesuatu. Misalnya, si A ini bakalan jadi provokator nih, si B bakalan jadi yang iya aja dalam kelompoknya, dan si C yang nanti termasuk yang provokator juga. Intuisi ini adalah pemikiran atau bagaimana keputusan ini yang sudah kita pikirkan dalam matang-matang, dan itu bisa berdampak positif pada kelompoknya. Kenapa intuitive decision making ini terbentuk? Karena pernah ada pengalaman-pengalaman sebelumnya yang tidak menyenangkan sehingga terjadinya alternatif rational model ini. Dan selanjutnya ada small group decision making. Dan diantaranya ada orientation, pengenalan dengan membuat small group decision making. Small group ini adalah kelompok kecil dari kelompok besar, jadi dia yang punya jabatan dan dia melakukan pengenalan terhadap masalahnya, berdiskusi, kemudian diambil dalam sebuah keputusan. Jadi orientasi ini adalah pengenalan untuk berdiskusi sesuai atau belum keputusan yang diambilnya. Dan selanjutnya ada konflik. Di dalam konflik ini, selanjutnya setelah adanya orientasi pasti akan ada munculnya konflik. Karena jika dalam kelompok yang mempunyai jabatan 5 orang lalu dikumpulkan ternyata beda-beda pendapatnya, konflik dalam small group decision making ini tidak sebesar yang ada di kelompok besar, karena ini kelompoknya kecil, tentu anggotanya sedikit juga, mana masih bisa untuk diatasi lah konfliknya. Dan selanjutnya ada tahap emergence. Emergence ini adalah mana yang paling penting nih atau urgent. Kenapa? Karena supaya tahu apa yang harus dilakukan pada kelompoknya, yang disebut emergence ini adalah yang disebut dari emergence ini ada skala prioritas yang dibentuk. Dan selanjutnya ada reinforcement terkait penguatan terhadap suatu tingkah laku positif yang meningkat kemungkinan berulangnya kembali tingkah laku tersebut. Jadi reinforcement ini adalah penguatan, contohnya seperti penguatan dalam aspek memilih keputusan bersama satu sama lain yang harus menguatkan, kayak mendukung jawaban apa yang disampaikan si ketua kelas nih, karena kesabatannya harus bisa menguatkan satu sama lain. Dan selanjutnya dalam small group decision making ini ada berupa model multiple sequence, yang mana fungsinya itu satu, melihat pola komunikasi dalam kelompok saat membuat keputusan. Melihat pola komunikasi dalam kelompok saat membuat keputusan itu, jadi orang-orang menggunakan model ini bakalan melihat kira-kira pola komunikasinya seperti apa ketika membuat keputusan, karena setiap orang mempunyai pola komunikasi yang berbeda-beda. Ada yang pola komunikasinya pelan dan santai, dan ada juga yang pola komunikasinya cepat, penuh energi, yang terkesannya marah-marah padahal bukan sedang marah-marah ya.
menggambarkan tipe komunikasi yang mengarahkan pada keputusan yang efektif. Tipe komunikasi ini berbeda-beda. Menggambarkan tipe komunikasi mengarahkan pada keputusan yang efektif. Contohnya seperti tipe komunikasi yang kita mau buat kayaknya yang sederhana aja deh. Cara sederhananya seperti apa untuk menggambarkan tipe komunikasinya. Ada orang yang tipe komunikasinya nggak bisa ngomong, harus pakai bahasa tulisan. Ada juga orang yang tipe komunikasinya segala sesuatunya harus diomongin. Tipe komunikasinya juga dilihat secara horizontal atau vertikal. Dan fungsi yang harus diperhatikan sebelum kelompok membuat keputusan yaitu pemahaman yang tepat akan isu-isu yang mau diselesaikan. Ketika ada satu permasalahan, coba pahami dulu apa yang mau diselesaikan dengan kelompoknya, apakah itu sangat penting atau urgent untuk diselesaikan. Karena kadang nggak penting-penting banget sih, tapi heboh. Padahal ya bisa lihat dulu urgent tidaknya kalau diselesaikan pada saat itu juga. Dan harus pandai memilih-milih isu-isu yang akan diselesaikan. Dan dua, meminimalisir karakteristik yang menghambat pengambilan keputusan. Karakter ini seperti orang yang ngomporin, orang yang gampang kasus sana sini, orang yang tidak punya pendirian, orang yang keras kepala, susah banget kalau dibilangin karakter seperti itulah yang membuat menghambat pengambilan keputusan itu terjadi. Dan tiga, mengidentifikasi dan mencari alternatif yang realistik. Jadi pada sebuah kelompok, ketika mengambil keputusan, bukan berdasarkan sudut pandang kita seorang, tapi harus menggunakan sudut pandang orang-orang yang ada di kelompok tersebut, sehingga menjadi realistik karena bisa jadi apa yang menjadi keputusan kita ada di kelompok tersebut, sehingga menjadi realistik karena bisa jadi apa yang menjadi keputusan kita itu gak masuk akal dengan yang ada di kelompoknya, atau gak sesuai dengan yang ada di kelompoknya, makanya dikatakan bahwa harus realistis ya. Dan keempat, berkaitan dengan karakteristik yang sebelumnya telah disepakati bersama. Contohnya ini, oke lah dia orangnya pemalas, masih bisa kita tolerir. Atau oke lah dia orangnya ikut-ikutan aja, masih kita bisa tolerir. Jadi karakter-karakter ini harus disepakati dari dulu di awal, mana yang dapat pengecualian. Dan kelima, pilih alternatif yang paling mendekati dengan apa yang diinginkan. Lebih kepada kira-kira kita membuat satu keputusan, pasti ada pilihan-pilihan solusi apa saja yang mau dilakukan. Dan ketika kita sudah memilih kira-kira apa saja yang akan dilakukan, maka otomatis itu harus dicek mana yang paling sesuai atau tidak, dan yang mana tingkat keberhasilannya dalam menekan konflik. Jadi kita harus bisa paham pilihan mana yang konfliknya dikit. Cara membuat keputusan yang efektif. Perhatikan kelompok tersebut dalam menghadapi krisis. Misalnya, kira-kira kelompok ini kalau kita kasih keputusan yang A, kalau kalian banyak yang dukung tidak ya? Atau justru ketika kita pilih pilihan yang A, ternyata tidak ada yang dukung, apalagi keputusan ini dalam berdasarkan krisis yang terjadi, jadi harus jelas bagaimana kelompok tersebut dalam menghadapi krisis. Kelompok saling berkomunikasi dan berintegrasi saat menghadapi konflik ya, yang akan menghasilkan keputusan yang lebih efektif. Misalnya, ketika kita saling berkelompok kita nih, ketika kita membuat suatu keputusan dalam sebuah kelompok, kemudian pasti sedikit kelompok yang ada di dalamnya. Nah, ketika sedikit orang yang mengambil keputusan itu,
perlu dilihat oleh kita kira-kira ketika konflik ini keputusannya kita diskusikan, terus ada kolaborasi, saling berinteraksi, saling memberikan pandangan apakah akan lebih efektif atau tidak. Justru akan lebih efektif, kenapa? Karena satu sama lain berintegrasi. Berintegrasi itu satu sama lain saling memberikan pendapat bagaimana caranya agar keputusan itu bisa efektif. Dan selanjutnya kita akan mendapati participation decision making. Dalam participation decision making ini ada effect of participation decision making. Yang pertama adalah attitudinal effect, job satisfaction, kepuasan kerja, dan job involvement, keterlibatan kerja, dan organizational komitmen berorganisasi. Dan yang menjadi job satisfaction ini, jadi orang-orang yang boleh mengambil keputusan untuk kelompoknya, orang itu misalnya kurang puas nih, atau puas, ini tuh termasuk ke dalam kepuasan kerja. Dalam keterlibatan kerja, misalnya orang yang mengambil keputusan ini ialah orang yang ada di kelompoknya itu. Misalnya kita membuat keputusan untuk di kelas, tapi minta tolong kepada seniornya, itu tidak mungkin ya, karena seniornya tidak sekelas. Dan di sini ada komitmen. Jadi di komitmen itu, jadi ada di dalam sebuah kelompok yang orangnya yang ikut-ikutan aja dan merasa dia bagian dari kelompoknya. Dia tidak merasa dia berkontribusi dalam kelompoknya. Ini yang disebut juga bahwa dia tidak memiliki komitmen yang bagus di dalam kelompoknya. Dan yang kedua, di sini ada cognitive effect yang mengembangkan pemakaian informasi dari range yang luas. Jadi misalnya orang-orang yang diberitahu A, dia bakal paham, terus nanti dia ditingkatin lagi, oh iya saya paham. Ada juga orang-orang yang dikasih tahu kok keputusannya itu mengelak atau mengeyel. Tidak bisa diberitahu, orang yang seperti ini tidak bisa dimasukkan ke dalam suatu kelompok untuk membuat decision making, karena orang yang berada di decision making itu ialah orang-orang yang kognitifnya terus berkembang. Seperti apa sih? Jika dia tahu, dia nurut, dan jika diberitahu dia juga paham. Dan yang ketiga ada behavioral effect, mengembangkan dan memaksimalkan produktivitas dan keefektifan keputusan. Misalnya orang-orang yang terlibat untuk memutuskan sesuatu dalam kelompok itu perlu tahu dulu nih tingkat produktivitasnya seperti apa dia yang udah diajak berbicara atau yang sulit berbicara dalam decision making itu. Harus clear dulu nih siapa yang akan akan seperti apa. Dan selanjutnya model of participation process. Dan yang pertama adalah the affective model, praktik kelompok yang menomorsatukan kepuasan pekerja karena dianggap dapat meningkatkan produktivitas kelompok. Jadi ketika kita berada di dalam suatu kelompok, kemudian dalam kelompoknya itu menomorsatukan kepuasan orang yang kerjanya, maka produktivitasnya akan naik. Contoh, Ibu Sifat pengen mahasiswa yang berada di dalam kelompok belajar Ibu Sifat memiliki tingkat kepuasan pekerjaan yang bagus. Caranya bagaimana? Caranya dengan Ibu memperbaiki kualitas mengajar. Ketika kita sudah dapat kualitas dalam mengajar, maka mahasiswa jadi produktif dalam belajar, yang tadinya malas-malasan berubah jadi rajin. Dan yang kedua adalah the cognitive model.
Keputusan yang baik terbentuk dalam kolam informasi dan implementasi yang baik yang akan meningkatkan produktivitas. Tiap orang beda-beda produktivitasnya dalam aspek kognitifnya. Jadi orang-orang yang memang secara kognitif sulit untuk mengimplementasikan dalam meningkatkan produktivitas. Jadi memang kognitif ini terbentuk karena pemahaman yang kita pahamin dari materi atau dari keputusan yang diambil oleh kelompok tersebut. Contohnya seperti Ibu menjelaskan materi tanpa melihat mahasiswanya, tanpa melihat buku, kadang lupa, kadang juga belibet dalam bahasanya itu termasuk ke dalam bagaimana kita mengimplementasikan apa yang terjadi, apa yang menjadi pemikiran kita. Cognitive model terbentuk dari pemahaman informasi yang kita terima kemudian diimplementasikan atau diterapkan ke dalam kelompok tersebut. Dan yang ketiga ada evidence for model of participation. Bekerja dalam iklim partisipasi yang bisa meningkatkan kebutuhan dan kepuasan pekerjaan yang dapat meningkatkan produktivitas. Evidence itu artinya bukti. Maksudnya gimana? Bukti di sini diartikan kita pengen tahu nih kira-kira orang yang ada di kelas Ibu partisipasi atau mahasiswanya pada aktif gak ya? Mahasiswanya puas tidak ya dengan mereka di pembelajaran Ibu? Buktinya yang yaitu dilihat dari nilai yang didapat dan dilihat dari pengumpulan tugasnya. Jika evidence atau buktinya ada, bisa dianggap bahwa itu sesuai yang dibutuhkan dengan anggota kelompoknya. Dalam mengambil keputusan perlu dilihat dulu mana faktor-faktor yang atau buktinya yang bisa menunjukkan keputusan itu berhasil. Participative participation in organization and workplace democracy. Manajemen participation bisa bergerak dari jangka pendek dan informal ke formal, sistem representasi dan kepemilikan karyawan. Maksudnya tuh ketika kita berada dalam satu kelompok, terus kita lihat bahwa wah ini ada rapatnya, kenapa nggak selesai ya? Rapatnya dibikin serius, diulang-ulang, diperformal, jadi sesuai dengan apa yang dibutuhkan dengan perusahaan ya. Terus selanjutnya ada tempat kerja yang demokrasi melibatkan kolaborasi. Maksudnya tuh misalnya kita pasti merasa senang bahwa berada di dalam satu kelompok bisa berkolaborasi, bisa berdemokrasi. Ada juga misalkan kita berada di dalam suatu kelompok di mana pemimpinnya saja yang selalu didengarkan. Anggota kelompok atau karyawan lainnya tidak boleh karena merasa hanya pimpinannya saja yang berhak. Ini yang berbahaya karena karyawannya dan anggotanya kelompok lainnya tidak diperkenankan untuk speak up atau menyampaikan sesuatu. Dan selanjutnya di tempat kerja yang demokrasi dan partisipasi tidak mudah. Tempat kerja yang demokrasi itu akan membuat nyaman semua orang. Tapi yang merasa di tempat yang sangat demokrasi itu, dia jadi menyepelekan pekerjaan sehingga untuk mengambil keputusan itu sulit. Karena semua orang yang dianggap memiliki hak yang sama. Seharusnya yang kita lakukan untuk membantu satu model komunikasi kelompok yang bagus pada saat memutuskan satu permasalahan, yaitu perpaduan antara demokrasi dan otoriter. Kenapa dipadukan? Otoriter berarti membuat kita tegas dan disiplin, sedangkan demokrasi membuat kita bisa menyampaikan pendapat apapun terhadap kelompoknya. Dan itu yang disebut dengan tempat kerja yang demokrasi dan partisipasi yang tidak mudah. Jadi kita nyaman dengan yang mana, apakah hanya sekedar demokrasi saja sehingga pimpinannya tidak dihargai atau otoriter pimpinannya tidak menghargai atau mengapresiasi anggota karyawannya. Jika seperti ini, maka akan muncul paradoks.
Paradoks adalah situasi yang timbul dari sejumlah premis. Premis itu adalah masalah-masalah kecil yang timbul atau yang muncul jadi jika ada suatu masalah disambungin sama ini atau itu dikait-kaitin kemudian diakui kebenarannya dan bertolak belakang dari satu pernyataan pada kelompok jadi seperti kontradiktif. Contohnya pemerintah melarang mudik, berkerumun dilarang, tapi tempat wisata dibuka. Nah, itu paradok karena gak sesuai dengan apa yang disampaikan. Decision making chronological management system itu pengambilan keputusan sebagaimana proses tertutup pada sistem yang berkelanjutan dan terintegrasi dalam struktur perilaku melalui organisasi. Jadi ketika kita pengen mengambil sebuah keputusan, pastikan kita nih memiliki pengetahuan mengenai organisasi itu atau mengenai kelompok itu. Jadi pengetahuannya nggak asal jiplak, tapi kita paham prosesnya. Ya, prosesnya bagaimana? Misalnya memanage sebuah tim, prosesnya bagaimana? Terus proses bagaimana struktur-struktur atau hal-hal yang harus dilakukan dalam sebuah tim itu disebut dengan knowledge management. Kalau manajemen melibatkan, knowledge management itu sendiri melibatkan yaitu identifikasi dan kontrol aset intelektual. Kita harus tahu dulu masalahnya, kita cari tahu dulu, kenali dulu masalahnya supaya tidak menuduh. Dan penggunaan explicit knowledge dan tacit knowledge. Lebih spesifik pengetahuan yang dimiliki seperti apa. Tacit knowledge itu pikiran atau pengetahuan yang ada di dalam otak kita sesuai dengan pengalaman orang itu sendiri, pengetahuan yang kita rasakan. Contohnya, orang pengen belajar masak nih, biasanya belajar dari TV, bisa lihat di YouTube, kemudian dipraktikin sesuai apa yang pengetahuan yang dia alami dan dia rasain sendiri dengan pengetahuan dia. Dan explicit knowledge itu biasanya adalah pengetahuan yang dipahami orang lain, kemudian bersifat formal, terus dibagikan misalnya mengetahui informasi dari kumparan, lambe, turah, dan lain-lain. Jadi ini informasinya sudah terdokumentasi, terus dikumpulin. Jadi contohnya tuh seseorang belajar masak, biasanya dia akan membeli buku resep masakan. Setelah itu dibaca dan dia baru mempraktikannya. Knowledge management ini melibatkan sistem yang sukses akan melakukan dua hal menurut Nanaoka dan Takeuchi tahun 1995, membolehkan individu dalam organisasi untuk mengubah tacit knowledge menjadi explicit knowledge. Organisasi atau kelompok yang membebaskan kepada anggota kelompoknya apakah proses mencari pengetahuan itu mau menggunakan tacit atau eksplisit. Dengan adanya tacit kita menambah pengetahuan dan wawasan suatu kondisi tertentu, sedangkan dan organisasi membolehkan anggota untuk mencari jalan untuk membuat pengetahuan. Dan di sini ada dua pendekatan di knowledge management ini menurut Iverson dan McPhee tahun 2002. Information based knowledge management. Ada orang yang memiliki pengetahuan itu berdasarkan informasi. Dia ini ialah orang yang selalu baca, cari informasi. Beda dengan misalnya ditanya, kamu tahu ini dari mana? Dijawab, ya aku baca nih. Jadi kita membaca berdasarkan ABCD disebut dengan information based knowledge management.
information based ini sama dengan eksplisit. Nah, sedangkan interaction based knowledge management, tapi dalam interaction based knowledge management ini, tapi ada juga pengetahuan yang dapat berdasarkan interaksi. Misalnya ibu ngobrol dengan berbagai macam orang, maka ibu akan memberikan informasi atau pengetahuan berdasarkan interaksi ibu dan beberapa orang. Interaction based ini sama dengan prescient. Jika kemudian pendekatan ini dapat dihubungkan, maka pembuatan keputusan menjadi efektif. Jika kita kedua ini dihubungkan, maka dan ketika kita mengambil keputusan bukan hanya berdasarkan yang kita alami, tetapi berdasarkan dari apa yang kita baca dan kita ketahui. Nah, kita akan melanjutkan selanjutnya ke materi dinamika kelompok. Berikutnya, guys, dan kita akan melakukan materi selanjutnya, yaitu tahap ke materi yang kedua tentang dinamika kelompok. Nah, saya akan memulai kelompok. Nah, ini dinamika kelompok. Dinamika kelompok adalah suatu hubungan sebab akibat yang membentuk kelompok dan proses di dalam kelompok tersebut. Misalnya, berada dalam kelas, ada satu kelas, kemudian terjadi komunikasi melebihi 3 orang, pasti di dalamnya ada perbedaan pendapat, tukar pendapat, karena ada sebab akibat yang membentuk proses di dalamnya, otomatis mempengaruhi bagaimana komunikasi di kelompoknya. Dan 3 asas dinamika kelompok, yaitu yang pertama kesetaraan atau kesederajatan. Dalam artian dalam satuan kelompok tidak adanya orang yang merasa jauh lebih tinggi, entah jabatan, gaya hidup, gaya bicara, karena akan mempengaruhi ke depannya. Dan yang kedua adalah kerjasama atau kebersamaan. Dalam sebuah kelompok, kita bisa bekerjasama satu sama lain. Jika dalam sebuah kelompok ada satu orang yang tidak mengerjakan tugasnya, tidak ada kerjasamanya, dia tidak ada dalam sebuah grup, tapi dia ingin menjadi bagian dalam grup, tetap dikatakan sebuah grup, tapi grup ini bisa hancur atau rusak, tidak ada kerjasama di dalamnya. Dan yang ketiga adalah, dan selanjutnya juga ada juga yang sintalitinya rendah. Dan yang ketiga adalah spontanitas, know and hear. Dalam sebuah kelompok selalu mendadak karena memacu lebih berpikir kritis. Dan dinamika kelompok itu satu hubungan sebab akibat yang membentuk proses untuk kelompok dan proses dalam kelompok tersebut. 3 asas dinamika, yaitu kelompok. Dan struktur kelompok dalam dinamika kelompok tersebut yaitu ada primer dan sekunder. Di kelas misalnya di kelas tuh ada dosen dan mahasiswa akan terus bertemu. Primer ini bisa juga
disatukan dengan kategori formal karena pokok biasanya jadi formal. Karena ada struktur-struktur organisasi di dalamnya yang membentuk batas. Dan sekunder, kelompok di mana membuat kelompok kecil sifatnya informal. Misal, teman satu kelas di dalamnya ada kelompok lagi, kayak circle dalam circle. Ada di dalam kelas ada kubu-kubu, gitu ya. Dan selanjutnya ada keanggotaan dan acuan. Di keanggotaan ini atau acuan ini, keanggotaan dalam sebuah kelompok perlu adanya atasan dan anggotanya karena akan menjadi acuan ketua kelompok akan menjadi acuan bagi anggota lainnya berperan sebagai anggota saja. Dan selanjutnya ada kinerja kelompok, pengaruh kelompok terhadap perilaku individu, yaitu meningkatkan perilaku yaitu dan menghambat perilaku. Kinerja kelompok ada yang disebut juga dengan pengaruh kelompok terhadap individu. Jadi yang ada dalam kelompok itu dapat mempengaruhi perilaku tiap individunya. Misal dalam sebuah kelompok, satu kelompok semangat dalam mengerjakan tugas, maka otomatis yang terjadi dalam meningkatkan perilaku yang terjadi meningkatkan perilaku karena sama-sama ingin mendapatkan nilai yang bagus, tapi berbeda dengan dalam sebuah kelompok. Terdapat 5 anggota, tetapi satu anggota ada yang susah untuk mengerjakan tugas yang sudah ditentukan. Itu disebut sebagai penghambat perilaku, memicu menghambatnya dalam sebuah kelompok. Masih poin kinerja kelompok. Dan pengertian yang berkaitan dengan kinerja itu ada sintality. Sintality itu adalah kemungkinan kelompok bertindak atau bekerja sebagai satu keseluruhan baik terhadap kelompok lain maupun terhadap lingkungan. Jadi sintality ini kinerjanya yang bagus. Misal saya bersekelompok dengan si A. Jadi bagaimanapun harus memberikan yang terbaik, karena kalau kelompok berhasil, saya juga berhasil. Jadi kinerjanya bagus. Dan selanjutnya ada sinergi kelompok. Sebelumnya di sintality ada ini. Ada juga yang sintality rendah, banyak membuat alasan-alasan kepada kelompoknya. Misal selalu banyak alasan, nanti aja lah kerjainnya, jaringannya itu bermasalah. Dan selanjutnya ada sinergi kelompok. Di sinergi kelompok, tingkat atau sederajat atau total energi dari setiap individu yang dibawa dalam kelompok untuk digunakan dalam melaksanakan tujuan-tujuan kelompok. Misalnya, di sinergi kelompok ini, dalam kelompok dengan orang-orang yang ritme bekerjanya sama, antusiasnya sama, saling mengingatkan satu sama lain, meskipun nilai yang diberikan dosen kecil, tetapi memiliki kepuasan sendiri karena sama-sama mengerjakannya. Beda lagi dengan orang yang dalam sebuah kelompok diajak rapat kelompok tidak respon, ditanya bagian tugasnya apa,
bagusnya nggak direspon, maka otomatis energinya menjadi jelek. Misalnya ada 4 anggota dalam kelompok, ada 1 orang yang membuat rusak kelompok, 3 orang lagi semangat gara-gara 1 orang dalam malam. 1 orang dapat melemahkan kelompok lainnya, dan yang lainnya kecewa. Sinergi perlu secara keseluruhan. Dan selanjutnya ada a sense of belongingness, yaitu rasa kepemilikan terhadap sebuah kelompok. Bila individu senang dan bangga terhadap kelompoknya, berarti belongingness-nya terhadap kelompok tersebut tinggi. Begitu juga sebaliknya. Misal ada 1 kelompok dan 1 orang di dalam kelompoknya telat mengikuti kelas, kelompoknya bilang, "Bu, maaf, boleh gak kita undur di kelas berikutnya karena ada teman kami yang 1 orang telat, gak bisa ikut kelas nih, gak bisa ikut kelas hari sekarang karena kita gak apa-apa ikut kelas berikutnya." Itu artinya memiliki sense of belongingness yang tinggi. Walaupun 1 orang ini berkendala, tetapi di backup sama teman-teman lainnya, karena kita kerja bareng, kita kerja kelompok, jadi kita harus kerja sama-sama. Biasanya sense of belongingness ini terjadi kepada orang-orang yang memang memiliki tingkat kesepamahaman yang sama di kelompok tersebut. Maksud tingkat kesepahaman yang sama, maksudnya sama-sama saling mengerti anggota kelompoknya, sama-sama mengerjain tugasnya. Jadi ada 1 orang ketika ada masuk itu sayang, beda dengan orang yang jarang masuk, pasti dikeluarin, pasti dibiarin. Dan selanjutnya ada coefficientness. Coefficientness yaitu merupakan karakteristik kelompok di mana terdapat ikatan yang erat dan perasaan yang membuat orang bersatu dalam kelompok. Anggota kelompok merasa lebih dekat dengan orang lain di dalam kelompok daripada di luar kelompok. Koefisitas dasar sederhananya disebut kekuatan kelompok. Semakin bagus komunikasi yang terjadi dalam kelompoknya, maka tinggi pula biasanya yang terjadi dalam kelompoknya, maka biasanya tinggi. Tapi dalam 1 kelompok satu sama lain cuek, masa bodoh, tidak peduli, maka kohesivitasnya rendah, maka otomatis kelompoknya bisa hancur, bubar, bisa jadi musuhan. Dan kondisi kohesi bisa jadi kohesi bersifat subjektif, tidak objektif, karena tiap orang merasakan berbeda pandangannya atau penjelasannya dan penilaiannya ketika ada dalam sebuah satu kelompok. Misalnya nih, 1 kelompok dengan bersifat mungkin 40% suka dengan cara mengajarnya ibu, mungkin 60%-nya tidak suka. Karena subjektivitas orang tersebut seperti apa biasanya terjadi pada sebuah kelompok tertentu. Dan selanjutnya
Dan ada 3 makna tentang kohesivitas kelompok. Ketertarikan pada kelompok termasuk rasa tidak ingin keluar dari kelompok, moral dan tingkatan motivasi anggota kelompok, koordinasi dan kerjasama antar kelompok. Jadi yang pertama adalah ketertarikan pada kelompok termasuk tidak ingin keluar dari kelompok. Yang satu, perlu adanya ketertarikan. Kenapa? Kenapa perlu adanya ketertarikan? Kalau misalnya ada ketertarikan satu sama lain, maka otomatis orang itu akan senang berada di dalam kelompok tersebut. Tapi kalau tidak ada ketertarikan, akan cuek dan bodoh amat. Jadi harus tertarik dulu. Dan yang kedua adalah moral dan tingkatan motivasi anggota kelompok. Moral dan tingkatan motivasi ini lebih kepada kita kalau dia berada dalam sebuah kelompok. Apa ya motivasi ikut sebuah kelompok? Untuk apa ya motivasi ini harus clear? Nah, ini motivasi ini harus clear. Kalau motivasinya sama dan rasa ketarikannya, maka kohesivitasnya atau tingkat loyalitas terhadap kelompoknya akan tinggi, begitupun sebaliknya. Dan yang ketiga adalah koordinasi dan kerjasama antar kelompok. Ini sering terjadi dan sering miskomunikasi karena misalnya si A mikir kita harus seperti ini komunikasinya supaya bisa A, B, C, D sehingga tingkat kohesivitasnya akan rendah. Tapi kalau misalnya kerjasama komunikasinya bagus, maka kohesivitasnya akan semakin tinggi. Dan faktor-faktor yang dapat menciptakan atau meningkatkan kohesivitas antara lain sejumlah usaha yang diperlukan untuk masuk kelompok dan adanya ancaman dari luar seperti kelompok tindakan positif. Dan selanjutnya ada faktor yang menarik individu dalam kelompok disebabkan oleh adanya
menurut Gibson tahun 1997 yang pertama adalah harus tahu tujuan kelompoknya, kelompoknya apa, saling mengisi dan spesifikasinya jelas. Biasanya orang masuk ke dalam kelompok itu harus tahu dulu minimal job desk itu ngapain masuk ke dalam tersebut ini. Dan yang kedua, kelompok memiliki pemimpin yang karismatik. Ini sangat penting sekali. Kalau misalnya ketua kelompoknya gampang banget baperan, suka nyindir, gak ada wibawa, cengengesan, beda rasanya dalam kelompok. Pemimpinnya mengayomi, mau mendengarkan, itu dikategorikan sebagai karismatik. Dan yang ketiga adalah reputasi kelompok tampak, yaitu dari keberhasilan mencapai tujuan. Biasanya reputasi ini lebih kepada achievement yang diraih kelompoknya. Misalnya kelompoknya pernah dapat menang apa, lombanya apa, jadi orang tuh mau masuk kelompok tersebut karena dianggap keren, menarik. Dan yang selanjutnya, jumlah anggota kelompok kecil sebetulnya lebih kepada kalau misalnya dalam sebuah kelompok makin kecil anggotanya, kelompoknya makin besar anggota kelompok mendengarkan, bisa berpendapat, bisa memberikan evaluasi karena lingkup kecil. Beda kalau misalnya jumlah anggotanya besar, maka kemungkinan kecil orang bisa berpendapat, memberikan evaluasi karena merasa bisa diwakilkan orang lain. Dan yang kelima, anggota saling mendukung dan menolong satu sama lain untuk mengatasi rintangan dan hambatan. Kalau misalnya ingin dinamika kelompoknya tetap stabil, maka komunikasinya perlu dipertimbangkan dan menjadi alat ukur utama bagaimana nih kita bisa membantu teman sekelompoknya yang mengalami kesulitan. Misalnya nih, mengalami kesulitan di bagaimana kita cara mengalami kesulitan. Misalnya nih, si A mengalami kesulitan, bagaimana kita cara mengatasinya atau mengantisipasinya supaya tidak berdampak kepada kelompok yang sedang dijalankan. Dan menurut Cartwright dan Zender mengatakan, yang pertama adalah daya tarik anggotanya. Jadi harus ada daya tarik anggotanya, bisa dimulai dari saling mengenal satu sama lain anggota kelompoknya, hobi yang sama, tujuan yang sama, pembahasan atau topik yang sama. Dan yang kedua, keserupaan atau kemiripan anggota kelompok dengan diri. Lebih kepada bagaimana sih anggota ini mendapatkan rules model dalam kelompoknya. Misal kok ya misalnya tuh kayak kok sama sih hobinya kayak saya, punya hobi atau kejadian yang sama. Jadi misalkan kayak wah dia geng klub motor, sama-sama suka motor karena saya juga suka motor, jadi saya pengen ikutan nih hobinya dia bareng-bareng, jadi masuk klub motor tersebut karena hobinya sama. Dan selanjutnya
konsekuensi kohesi. Sorry. Nah, yang ketiga, kebutuhan instrumental. Jadi, dalam suatu kelompok yang dibutuhkan instrumennya yaitu kedekatan, keterbukaan akan menghidupkan dinamika kelompok. Kalau tertutup akan menghancurkan, paling penting saling mengerti satu sama lain. Dan konsekuensi kohesi selain berdampak positif, ada juga dampak negatif dari kohesi yang terlalu kuat, yaitu grouping. Ya, grouping itu bahwasannya bahwa keputusan yang ada dalam kelompok itu cocok atau paling benar ketika berada dalam kelompok lain. Padahal bisa jadi itu hanya grouping, hanya pemikiran dia saja, bukan pemikiran secara global, tetapi pure pemikiran hanya versinya dia. Yang kedua adalah deindividuasi. Ini akan mengakibatkan semakin kuat kohesivitas, semakin dia beranggapan tidak butuh orang lain, dia bisa sendiri karena ia yakin bahwa anggota kelompoknya yang akan membantu, jadi tidak mau terbuka selain ke anggota kelompoknya. Dan yang ketiga, ke kanan, ke arah keseragaman atau konformitas. Misalnya nih, kohesi semakin kuat tidak bisa mengimbangi, maka dia akan beranggapan bahwa hari ini pakai baju biru, semua pakai baju biru, tanpa gak sadar cara duduk, makan, bicara nyaris mirip. Dan bisa menjadi akibat negatif. Mending kita bisa mengimbangi. Ketika tidak bisa mengimbangi, akan menyebabkan stres yang berat kepada orang yang mengalami dampak kohesi yang negatif. Dan di sini terdapat norma kelompok dan konformitas, yaitu norma di dalam kelompok merupakan aturan yang dapat diterima oleh anggotanya sebagai satu sistem di dalam kelompok tersebut. Dan yang di sini disebutkan norma kelompok adalah pedoman-pedoman yang mengatur sikap dan perilaku atau perbuatan anggota kelompok. Kelompok merupakan norma yang relatif tidak tetap. Biasanya norma itu akan ditentukan oleh siapa kalian berhadapan atau dengan siapa kalian bersekelompok. Contohnya dalam satu kelas kelompok dengan bersifat ketika berkomunikasi menggunakan kata kasar, apakah berbicara seperti itu masuk ke dalam norma yang bisa diterima oleh sekelompoknya? Tentu tidak, karena dianggapnya tidak sopan. Beda kalau kata-kata itu digunakan oleh kalian terhadap teman sebaya, maka otomatis itu dianggap normal atau gak apa-apa.
Dan yang selanjutnya, konformitas. Konformitas merupakan suatu perubahan tingkah laku atau keyakinan sebagai hasil dari tekanan dalam suatu kelompok, baik yang dirasakan secara nyata maupun dalam bayangan. Konformitas ini lebih kepada tingkah laku yang memang dimunculkan karena merasa ketertekan. Contohnya nih, dalam satu kelas, satu kelompok dalam satu kelompok tersendiri 20 orang membuat konspirasi cara mengajakku sifat, bisa jadi itu dilakukan karena dianggap tugasnya susah dan lain-lain, sehingga menyebabkan sulit untuk meyakini kembali apa yang dilakukan itu adanya tekanan-tekanan yang ada di dalam kelompok tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi konformitas, pengaruh yaitu yang satu adalah pengaruh normatif influence. Di pengaruh normatif ini, jadi misalnya kita ngefans nih sama siapapun dan sekarang ada istilah influencer. Bagaimana cara kita mempengaruhi norma-norma atau aturan-aturan yang tidak tertulis ini menjadi satu kebajikan yang bisa diterapkan ke khalayak ramai yang ada dalam sebuah kelompoknya. Ada kelompok yang wajib ngucapin selamat pagi, itu norma-norma yang tidak tertulis bisa jadi nanti menjadi suatu konformitas. Dan yang kedua adalah pengaruh informasi atau informational influence. Lebih kepada kalau kita orang berpengaruh, bagaimana cara kita memberikan konten-konten yang mengedukasi atau yang informatif. Jika informasi tidak edukatif sama sekali, maka yang akan terjadi adalah pencontohan dari influencer yang salah dan diikuti oleh anak-anak, begitu juga dan kelompoknya. Contohnya kasus kelompoknya Ramadhani ya. Yang ketiga adalah interpersonal influence yang disampaikan oleh individu. Misalnya nih, Mayudi Ayunda dapat S2 dua gelar sekaligus dari Stanford University, otomatis termasuk ke dalam interpersonal influence karena dianggap dengan kemampuan interpersonalnya dapat mempengaruhi atau memotivasi orang-orang yang ada di luar sana. Jadi dia tuh cantik, putih, berperilaku mempengaruhi seorang. Jadi dia tuh karena dia cantik, putih, jadi dengan kepintarannya tersebut, jadi dia tuh mengajak orang-orang bahwa aku juga gini nih, kalian juga harus kayak gini gitu. Dan selanjutnya ada peran perilaku fungsional yang ditampilkan oleh seorang individu pada suatu situasi tertentu yang ditempatinya. Perilaku fungsional yang ditampilkan oleh seseorang individu pada 3 bentuk peran menurut McDavid dan Harari. Yang pertama adalah enacted role. Peran yang dijalankan saat di setiap orang yang ada dalam satu kelompok, pasti dia akan memberi peran, mau dia peran jadi yang cuek, peran yang paling care kelompoknya, galak, atau judes, suka julid.
Dan yang selanjutnya ada precision role. Itu adalah peran yang dianjurkan. Misalnya dalam satu kelompok, dalam satu kelas terdapat orang-orang yang karismatik, leadership-nya bagus, dan lain-lain. Maka biasanya peran itu akan ditawarkan terhadap orang tersebut. Contohnya, Budi, kamu bagus cara komunikasinya dengan teman sekelas. Kamu aja deh yang jadi ketua kelas, kayaknya kamu lebih bagus. Itu disebut sebagai perception role. Jadi peran yang dilanjutkan oleh anggota kelompok lainnya terhadap satu anggota yang dalam kelompok tersebut. Dan yang ketiga adalah peran yang ingin dipersepsikan. Misalnya nih, dari itu prescribe role. Misalnya, kalian ada dalam kelompok itu pengen dikenal nih sebagai apa sih? Anak yang rajin atau galak atau anak yang nakal dan lain-lain. Lebih kepada kita ingin dinilai sebagai anggota kelompoknya seperti apa, maka peran itu yang akan kita ambil. Dan metode pengukuran dinamika kelompok yang pertama adalah observasi. Observasi menurut para peneliti yang mempelajari kelompok sering mulai dengan observasi. Metode pengukuran meliputi pengamatan dan perekaman kegiatan individu dan kelompok. Misalnya misalnya kelompok di pabrik yang di pusat kota, kelompok olahraga, ruang kelas, pertunjukan orkestra dan sebagainya. Dan di ruang kelas bagaimana? Misalnya nih, contohnya di ruang kelas belajar sama Bu Sifat kayaknya menyeramkan ya. Tapi pelan-pelan kalian observasi, kalian lihat ternyata Bu Sifat bukan galak, tapi tegas dan sangat disiplin untuk beberapa poin. Jadi sudah mulai memahami. Dan yang kedua adalah metode yang selanjutnya adalah metode observasi terstruktur. Prosedur penelitian yang mengklasifikasikan tindakan anggota kelompok ke dalam kategori yang ditetapkan. Jadi dijelaskan kira-kira siapa yang masuk klasifikasinya sama dengan kalian masuk kelompok pasti diminta isi G-form. Nah, G-form inilah yang digunakan untuk mengklasifikasi. Atau enggak, misalnya nih, psikolog yang mengelompokkan orang ke dalam jenis berbagai kepribadian, peneliti yang menggunakan metode observasional terstruktur mengklasifikasikan setiap perilaku ke dalam kelompok, ke dalam kategori. Dan selanjutnya ada tindakan self-report. Tindakan self-report adalah sebuah metode penilaian seperti daftar pertanyaan tes wawancara yang meminta responden untuk menjelaskan perasaan, sikap, dan kepercayaan mereka, meliputi kuesioner wawancara, dan skala penilaian. Misalnya, akan dilakukan ke kelompok yang kalian teliti, nanti kalian bakal skripsi. Nanti kan kalian bakal ada skripsi nih, yang skripsi dan diharuskan wawancara. Dan biasanya itu bukan ke individu yang dimasukkan. Jadi yang dimasukkan itu individu
individu tersebut mewakili kelompok siapa, makanya perlu dilakukan pertanyaan-pertanyaan yang menanyakan tentang dirinya tapi berkaitan dengan kelompok tersebut. Dan yang keempat ada sosiometri dan sosiogram. Dalam sosiometri ini, fungsi siometris ini untuk mengetahui pilihan komunikasi hubungan antar individu digambarkan menggunakan sosiogram yang kita buat kemudian dianalisa pola entrasi. Jadi sosiometris itu kayak tingkat keberhasilan, kayak kuantitatifnya nanti belajar kurva diagramnya, berapa yang suka, beberapa yang tidak. Nah, selanjutnya ada sosiogram. Sosiogram. Sosiogram menggambarkan subgrup dalam suatu kelompok. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan yang dibuat untuk menggrupkan kembali. Misal, kelas IK 5 itu adalah grup besar, subgrupnya apalagi geng ini, geng ini, itu kan beda-beda, itu disebut subgrup. Jadi stratifikasi kelompok adalah siapa yang paling disukai dan yang tidak disukai. Dan selanjutnya ada struktur kelompok lebih kepada posisi individu dalam kelompok. Jadi setiap orang yang dalam kelompok akan mengambil perannya masing-masing, kayak yang disebutkan ini, pengen jadi cuek, pengen jadi anak nakal, kayak dinamika kelompok merupakan variasi interaksi sosial di antara anggota-anggota kelompok. Jadi ketika sudah berinteraksi dengan kelompoknya, maka mulai terlihat variasi. Kalau ngomong sama si A begini, sama si B begini, karena adanya proses komunikasi di dalamnya yang terjadi. Dan contoh sosiogram yaitu pola change, yaitu pola rantai. Jadi pola rantai ini berurutan pada berurutan A bilang ke B dan seterusnya. Misalnya ada yang putus, bisa jadi miskom, dan selanjutnya ada pola star. Garisnya mengacak dari A bisa ke C, dari C bisa ke D. Jadi ngacak sesuai kondisinya. Dan selanjutnya ada pola interblocking network, seperti dikunci. Misalnya tuh komunikasi kelompok sama Bu Sifat, ya interlockingnya cuma sama ibu dan kalian. Kalau kelas lain nanya kalian nggak boleh jawab, nanya kalian aja yang boleh jawab, kelas lain kan nggak ikut kelas kita. Dan selanjutnya ada pola isolator terpencil. Pola isolator itu adalah sosiogram kecil yang hanya orang-orang yang spesifikasinya itu aja, lebih sedikit, benar-benar sangat terperinci, spesifik dan terbatas. Bisa ya seperti dia ya dia aja. Dan selanjutnya ada mutual, timbal balik. Timbal balik harusnya jelas, misalnya saya ngasih A, kamu harusnya ngasih ke aku juga. Misalnya kayak kita tuh ngasih amanah,
kayak bukan sih, kayak lebih tepatnya kayak kita nih, kita ngasih jawaban ke teman, dan si teman juga kalau kita menanyakan balik, kita harus membantu kita gitu. Dan selanjutnya ada triangle segitiga, lebih ada atasannya, ada ujungnya dulu, ada atasannya, ada bawahan. Jadi jelas atasannya siapa, bentuknya segitiga, ada puncaknya ke di atas. Yang paling kuncing itu pimpinannya, dua lainnya anggotanya kaki-kakinya. Kalau salah satunya putus, otomatis si A jadi triangle dan pola komunikasi kan rusak. Selanjutnya ada, dan saya akan melanjutkan ke materi tekanan kelompok. Saya akan melanjutkan ke materi tekanan kelompok. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan materi yang ketiga ya, tekanan kelompok. Dan saya akan memulai sedikit. Dan di sini saya menjelaskan materi tentang tekanan kelompok. Tekanan pada kelompok dimaksudkan adalah adanya tekanan-tekanan dalam kelompok yang dapat menimbulkan ketegangan. Dengan adanya ketegangan akan timbul dorongan untuk mempertahankan tujuan kelompok. Tekanan kelompok yang cermat dan terukur akan dapat mendinamiskan kelompok. Bila tidak, justru akan bertindak sebaliknya. Misalnya, ketegangan seperti konflik perselisihan, sehingga menimbulkan ketegangan di mana ketegangan ini akan menghasilkan tekanan-tekanan sehingga orang merasa tidak nyaman berada di kelompok tersebut, atau bisa jadi orang tersebut memilih keluar dari kelompoknya karena merasa tertekan dengan kondisi yang ada di kelompoknya. Tekanan kelompok ini beragam, ada yang karena faktor anggota kelompoknya, ada karena faktor pemimpin kelompoknya, dan ada karena faktor antara orang kelompoknya. Tekanan ini untuk apa? Tekanan ini timbul karena adanya dorongan untuk mempertahankan tujuan kelompok. Jadi misalnya ada dalam sebuah kelompok, kemudian ada salah satu anggota kelompoknya yang tidak bisa atau tidak sesuai lagi dengan tujuan awal dari kelompoknya, maka otomatis itu akan mendorong anggota kelompok lainnya untuk kembali ke tujuan awal. Tekanan kelompok yang cermat ini dapat diukur dan dinamis dan tergantung juga jika tekanannya positif. Otomatis itu akan menjadi dinamika yang bagus untuk kelompoknya. Tetapi jika sebaliknya justru itu akan menjadi buruk untuk kelompoknya. Maksud terselubung yaitu adalah suatu tujuan anggota kelompok yang terselubung atau ditutup-tutupi atau sengaja tidak diberitahukan kepada anggota lainnya dalam melakukan suatu aktivitas tertentu dalam kelompok. Karena tujuan sebenarnya dari anggota kelompok berlawanan dan bertentangan dengan tujuan kelompok yang telah disepakati bersama. Jadi ketika seseorang masuk ke dalam sebuah kelompok, pasti ada maksud-maksud tertentu, entah
untuk memenuhi keinginannya supaya tercapai melalui kelompok tersebut, atau dia memiliki pemikiran sendiri yang tidak dikomunikasikan sehingga pemikirannya itu dianggap benar. Maksud terselubung ini tujuan anggota kelompok yang memang terselubung, baik secara disengaja ataupun tidak, ditutup-tutupi ataupun tidak. Karena tujuan sebenarnya adalah anggota kelompok ini berlawanan dan bertentangan dengan kelompok yang telah disepakati. Biasanya disebut dengan kaum militan atau misalnya kelompok-kelompok yang separatis. Atau biasanya disebut juga kelompok-kelompok yang punya indikasi atau memprovokasi anggota kelompok lainnya, misalnya di kelas ramai dan tenang. Tapi tiba-tiba ada satu orang atau beberapa orang yang melakukan konspirasi, melakukan penghasutan, melakukan progresi. Oh, jangan teman sama ini, si ini nih. Soalnya si ini A, B, C, D, dan lain sebagainya. Sehingga semua kelompok atau semua anggota yang ada di kelas tersebut jadi percaya bahwa si A ini melakukan kesalahan. Padahal bisa jadi itu tidak benar karena ada misi terselubung di dalamnya. Dan selanjutnya ada kelompok kepentingan dalam tutup kurung interest group. Kelompok kepentingan ini adalah setiap organisasi yang berusaha mempengaruhi kebijakan pemerintah tanpa berkehendak memperoleh jabatan publik kecuali dalam keadaan luar biasa. Kelompok kepentingan tidak berusaha menguasai pengelolaan pemerintah secara langsung. Biasanya kelompok kepentingan ini memang adanya di pemerintahan. Jadi misalnya KPK itu tidak masuk ke dalam ranah BUMN, tidak masuk ke dalam ranah kementerian, tapi KPK termasuk ke dalam ad hoc. Ad hoc itu bisa dibubarkan kapan saja, bisa ditutup kapan saja. Ketika KPK mengganggu para politisi, maka otomatis para politisi merasa bahwa dia merasa terganggu dengan adanya KPK. Kenapa? Karena KPK ini merupakan salah satu kelompok kepentingan di mana kelompok kepentingan ini berusaha untuk menyeimbangkan aturan-aturan atau kebijakan yang dimiliki oleh pemerintah itu sendiri. Dan selanjutnya ada bentuk artikulasi kepentingan. Bentuk artikulasi kepentingan yang paling umum yang di semua sistem politik adalah pengajuan permohonan secara individual kepada anggota dewan kota, parlemen, pejabat pemerintahan, atau dalam masyarakat tradisional kepada kepala desa atau ketua suku. Yaitu ada bagian-bagian yang tidak diambil di pusat. Misalnya ada masyarakat tradisional kepala desa, ketua suku, dan lain-lain yang membuat permohonan pada anggota dewan agar kepentingannya bisa dipenuhi oleh pemerintah karena banyak keinginan atau permintaan atau kepentingan dari daerah yang tidak bisa dipenuhi oleh pemerintah. Oleh karena itu, perlu adanya artikulasi kepentingannya dari kepala desa, ketua suku, dan lain-lain. Dan dalam kelompok kepentingan ini ada jenis-jenis kelompok kepentingan. Jenis-jenis kelompok kepentingan ini menurut Gabriel A. Elmon adalah meliputi 1. Kelompok anomik. Kelompok anomik adalah kelompok yang terbentuk di antara unsur-unsur dalam masyarakat secara spontan dan hanya seketika, dan karena tidak memiliki nilai-nilai dan nama-nama yang mengatur, maka kelompok ini sering tumpang tindih atau tutup kurung overlap dengan bentuk-bentuk partisipasi politik non-konvensional seperti demonstrasi, kerusuhan, tindak kekerasan politik, dan lain-lain. Contohnya saat sedang demonstrasi terjadi kerusuhan. Kenapa? Karena di kelompok anomik benar-benar dibentuk secara spontan dan ada persiapan dan lain sebagainya. Biasanya ada persiapan 1 atau 2 hari. Kita akan demo minggu depan, tapi tidak ada aturan demo harus seperti apa misalnya harus dipakai baju apa yang harus disampaikan, itu tidak ada. Jadi anomik ini benar-benar sifatnya lebih kepada spontanitas. Yang kedua adalah kelompok non-asesional. Kelompok asesional adalah kelompok yang tidak
yang termasuk kategori kelompok masyarakat awam belum maju dan tidak terorganisir rapi dan kegiatannya bersifat temporer yang itu kadangkala. Wujud kelompok ini antara lain adalah kelompok keluarga, turunan, etnik, yang menyatakan kepentingan secara kadangkala oleh individu-individu klik-klik kepada kepala anggota keluarga dan atau pemimpin agama. Contohnya marga, paguyuban, sembahyang, aliran-aliran agama tertentu. Misalnya aliran yang ada di Islam itu aliran Persis, Muhammadiyah, NU. Yang ketiga adalah kelompok institusional. Kelompok institusional itu adalah kelompok formal yang memiliki struktur visi, misi, tugas, fungsi, serta sebagai artikulasi kepentingan. Contohnya seperti partai politik, korporasi bisnis, badan legislatif, militer, birokrasi, dan lain-lain. Contohnya FPI, KPK itu salah satu bentuk kelompok institusional. Tapi dia tidak berusaha untuk mengambil peran pemerintah, tapi dia ingin menyumbangkan kebijakan yang diberikan oleh pemerintah. Dan yang keempat adalah kelompok asosiasional adalah kelompok yang terbentuk dari masyarakat dengan fungsi untuk mengartikulasi kepentingan anggotanya kepada pemerintah atau perusahaan pemilik modal. Contohnya lembaga ini adalah Serikat Buruh, Kadin, MUI, NU, Muhammadiyah, KWI, dan lain-lain. Kenapa? Karena kelompoknya terbentuk dari masyarakat itu sendiri untuk mengartikan kepentingannya pada pemerintah. Dan saluran artikulasi kepentingan yaitu yang satu, demonstrasi dan tindak kekerasan. Demonstrasi dan tindakan kekerasan ini merupakan salah satu sarana untuk menyatakan tuntutan atau kepentingan. Sarana ini banyak dipergunakan oleh kelompok anomik. Jadi jika kita berada di dalam satu kelompok anomik, maka saluran artikulasinya adalah dengan demonstrasi atau tindakan kekerasan. Biasanya jika demo sudah dilaksanakan dan tidak didengarkan, maka akan terjadi baku hantam dan keributan lainnya. Dan dua, kehebohan pribadi adalah salah satu sarana penyampaian kepentingan melalui media keluarga, sekolah, hubungan kedaerahan sebagai perantara kepada elit politik. Hubungan pribadi ini bisa dari misalkan dulunya satu alma mater atau satu marga, jadi hubungannya benar-benar berdasarkan misalkan satu sekolah. Oh, kamu alumni mana? Oh, sama tuh kayak atasan kita alumni B, ya udah kamu masuk soalnya sama-sama alumni B. Dan yang ketiga adalah perwakilan langsung, sarana artikulasi dan agresi kepentingan yang bersifat resmi seperti legislatif, eksekutif, dan yudikatif serta lembaga resmi lainnya. Misalnya, anggota-anggota dewan itu merupakan perwakilan langsung atau saluran artikulasi langsung dari bentuk institusional. Dan yang keempat adalah saluran formal dan institusional lain. Sarana artikulasi yang meliputi antara lain media massa cetak, elektronik, televisi, formal, dan para partai politik institusional lainnya biasanya menggunakan media. Jadi kenapa disebut institusi dan asosiasional pasti menggunakan saluran formal. Tujuan interest group ini adalah untuk melindungi kepentingannya dari adanya dominasi dan penyelewengan oleh pemerintah atau negara, dan untuk menjadi wadah bagi pemberdayaan masyarakat dalam kehidupannya, untuk menjadi wadah pengawasan dan pengamatan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah dan negara, untuk menjadi wadah kajian dan analisis bagi aspek-aspek pembangunan nasional dalam semua bidang kehidupan. Dan sifat interest group ini, kelompok kepentingan berikut,
kepentingan ini sebagai berikut. Independen, artinya bahwa dalam menjalankan misi, visi, tujuan program, sasaran, dan lain-lainnya dilakukan secara bebas dan tanpa ada intervensi internet lain. Dan netral, artinya bahwa dalam menjalankan eksistensinya tidak tergantung pada pihak lain. Kritis, artinya bahwa dalam menjalankan eksistensinya dilakukan dengan berdasarkan pada data, fakta, dan analisis yang mendalam yang dilakukan dengan metode teknik analisis yang sahih. Mandiri, artinya bahwa dalam menjalankan eksistensinya dilakukan dengan konsep dari, oleh, dan untuk masyarakat itu sendiri yang ditujukan bagi kesejahteraan luas masyarakat luas. Dan selanjutnya kelompok kepentingan pressure group, sekelompok orang yang mendirikan organisasi yang bertujuan tertentu berusaha mempengaruhi kebijakan pemerintah. Kelompok kepentingan biasanya bersaing dengan kelompok kepentingan yang lain. Jenis-jenis kelompok kepentingan ini menurut Gabriel E. Almo meliputi satu kelompok kepentingan anomik, kelompok anomik secara kebetulan, insidental, atau temporer. Bersihkan informal, munculkan ada isu tertentu, anggotanya muncul dan menghilang, tidak tertentu, bekerja tidak teratur. Contoh, persatuan pedagang yang akan digusur bersatu saat ingin digusur dengan berdemo dan menghilang saat aspirasi mereka terpenuhi. Dan yang kedua adalah kelompok kepentingan non-asosiasional. Satu kelompok kepentingan yang bersifat informal yang memiliki suatu lembaga atau organisasi yang agak sedikit mapan. Anggotanya berasal dari faktor keturunan dan tidak ada unsur memilih untuk menjadi anggota kelompok ini. Muncul bila ada kepentingan khusus, bekerja tidak teratur pada waktu tertentu saja, memiliki kepemimpinan yang relatif longgar, bersifat sukarela seperti paguyuban dan kurang begitu efektif. Contoh persatuan warga Batak di Jakarta. Dan yang ketiga adalah kelompok kepentingan institusional kelembagaan. Kelompok yang memiliki suatu organisasi yang telah mapan, kegiatan yang teratur, jaringan organisasi yang luas, pemimpinan yang terseleksi, anggota yang terkait dengan kepentingan ekonomi atau bisanya terkait dengan pekerjaan, sangat efektif dalam mempengaruhi kebijakan pemerintah, contohnya seperti Kopri, PGRI, TNI, Polri, dan lain-lain. Dan yang keempat adalah kelompok kepentingan asosiasional. Kelompok yang dibentuk mewakili kepentingan kelompok yang khusus atau spesifik, memiliki lembaga yang mapan, menggunakan tenaga profesional, memiliki prosedur yang teratur untuk merumuskan kepentingan dan tuntutan kepemimpinan yang terseleksi dan tujuan yang bersifat khusus, efektif mempengaruhi kebijakan pemerintah. Contoh, Ikatan Dokter Indonesia, termasuk Serikat Perdagangan dan Serikat Pengusaha. Tujuan serta saluran artikulasi kelompok kepentingan itu untuk melindungi kepentingan dari adanya dominasi dan penyelewengan oleh pemerintah atau negara, dan untuk menjadi wadah bagi pemberdayaan masyarakat hidupnya. Yang selanjutnya ada untuk menjadi wadah pengawasan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah dari negara. Untuk aspek-aspek wadah kajian dan analisis bagi aspek-aspek pembangunan nasional dalam semua bidang kehidupan. Saluran artikulasi kelompok kepentingan adalah sebagai berikut. Demonstrasi dan tindakan kekerasan. Kekerasan ini merupakan salah satu sarana untuk menyatakan tuntutan atau kepentingan. Sarana ini banyak digunakan oleh dan pengaruh sosial. Pengaruh sosial adalah pengaruh individu mempengaruhi orang individu lain agar bertindak seperti yang diharapkan. Kita seringkali mencari dan mendapatkan apa yang kita inginkan dari orang lain, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Pengaruh sosial merujuk pada perubahan sikap atau perilaku sebagai hasil dari interaksi dengan orang lain. Pengaruh sosial juga berpengaruh pada perilaku komunikasi yang baik
secara individual maupun kelompok. Dan tingkat pengaruh sosial ini ada yang pertama adalah acceptance, yaitu perubahan yang terjadi di dalam batin kita sebagai hasil pengaruh sosial disebut dengan penerimaan acceptance. Yang merupakan bentuk-bentuk acceptance yaitu identification atau identifikasi. Pada bentuk penerimaan ini isi dari perubahan keyakinan dari perilaku bukanlah suatu hasil yang penting jika dibandingkan dengan hasilnya. Dan selanjutnya ada internalization atau internalisasi. Pada kasus ini, seorang telah internalisasi dengan keyakinan baru, menerima makna dan bentuk sosial. Yang kedua dari pengaruh sosial itu ada compliance. Pada beberapa hal atau pengaruh sosial tidak begitu berdampak bagi seseorang dan juga tidak dapat seutuhnya mengubah sikap yang merupakan bentuk compliance. Yang merupakan bentuk-bentuk compliance itu adalah conformity atau konformitas berupa sikap atau perilaku yang disebabkan oleh tekanan dari kelompoknya, atau selanjutnya ada obedience atau kepatuhan, di mana pengaruh individu terhadap perubahan perilaku individu lainnya adalah hasil permintaan secara langsung atau perintah. Dan bentuk-bentuk pengaruh sosial ada 3, yaitu konformitas, kepatuhan, kekuasaan, power. Dan power didefinisikan sebagai kekuatan dan pemberi pengaruh yang menyebabkan perubahan sikap dan perilaku seseorang. Dampak kekuasaan yaitu dampak yang tidak mempunyai kekuasaan atau tidak berdaya seseorang yang secara teratur dipengaruhi untuk berperilaku seperti yang diinginkan, yang menghasilkan compliance. 2, yang dampak terhadap yang mempunyai kekuasaan, power, dapat meningkatkan kesempatan dan menggunakan power yang untuk mengontrol dan merendahkan sasarannya. Proses dan kecenderungan ini dapat menjadi suatu candu dan kebiasaan yang rusak. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.